Dan nanti kita tinggal pilih saja salah satu sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita bisa ketikkan kata kunci saja, kemudian kita bisa pilih untuk formasi yang akan kita lamar ini. Sobat-sobat semuanya, ketika nanti sudah masuk pada tahapan untuk memilih formasi ujian P3K Guru yang tahap 2, maka nanti di tampilan akun SSC-ASN akan muncul tombol pilih formasi yang tahap 2. Selanjutnya teman-teman akan bisa melanjutkan. Setelah klik tombol tersebut akan diarahkan untuk teman-teman bisa memilih formasi ya untuk di tahap 2. Nah, tentunya untuk formasi yang bisa kita lamar itu akan dibantu oleh sistem seperti ini, teman-teman. Misalkan saya pendidikan geografi, maka saya apakah bisa memilih guru kelas? Ternyata bisa. Kemudian di sini nanti untuk yang ijazah saya seperti ini, kemudian nanti dengan jabatan ahli pratama guru kelas, nanti formasi yang masih muncul, yang masih tersedia, itu akan disediakan oleh sistem. Termasuk juga untuk formasi-formasi yang boleh kita lamar itu juga akan disediakan, teman-teman. Dan nanti kita tinggal pilih saja salah satu sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita bisa ketikkan kata kunci saja, kemudian kita bisa pilih untuk formasi yang akan kita lamar ini. Tentunya ada hal yang sangat penting, teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang pada saat ingin memilih formasi, itu jangan asal kita pilih formasi saja ya. Kita bisa mempelajari hal yang terjadi, yaitu hasil seleksi P3K Guru yang ada di tahap 1, untuk melihat formasi mana yang kosong, yang mana nanti bisa memungkinkan kita untuk peluang lulusnya itu besar, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang bagaimanakah cara memilih formasi, yaitu kita bagaimana sih cara untuk melihat formasi P3K Guru 2021 yang masih kosong, sehingga memungkinkan kita untuk berpeluang besar ya lulus di tes tahap 2. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, mumpung saat ini kita masih memiliki banyak waktu ya, marilah kita hitung bersama untuk kesuksesan kita bersama, yaitu kita cek untuk formasi yang masih kosong, untuk mencari tahu kira-kira formasi mana yang bisa memungkinkan kita untuk berpeluang lulus besar, teman-teman. Ini kita bisa cek bersama, kita bisa masuk ke sscasn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya teman-teman, setelah itu teman-teman langsung saja klik di sini, yaitu kita arahkan kursor pada layanan informasi, kemudian kita cek yang di sini, hasil seleksi P3K Guru. Kemudian kita akan diarahkan untuk masuk ke portal hasil ujian seleksi P3K Guru yang tahap 1. Kemudian di sini kita pilih provinsi ya untuk mengunduhnya. Kita unduh dulu, dikarenakan misalkan saya itu adalah guru kelas SD, ingin mencari formasi yang masih banyak yang ada di SD. Tentunya di sini kita pilih yang ada di kabupaten kita ya, satu kabupaten dengan yaitu diri kita. Ini adalah untuk lokasi sekolahnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa filter. Misalkan saya pilih itu di Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah itu kita bisa unduh hasil seleksi. Kemudian setelah sampai sini, maka kita pilih kita berada di kabupaten mana. Nah, kita di instansi mana? Misalkan di sini di Kabupaten Ngawi, kita klik saja di sini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan file PDF-nya. Teman-teman bisa double klik untuk dibuka dan kita pelajari bersama. Nah, sobat semuanya, dari data yang kita miliki ini, maka di sini kita bisa filter ya, kita cari. Misalkan di sini kalau misalkan teman-teman itu guru agama Islam. Nah, guru agama Islam ini biasanya itu berada di awal bagian pengumuman ya, entah itu di instansi manapun. Nah, di sini teman-teman, yang perlu teman-teman cek itu adalah kalian bisa cek untuk formasi yang ada di sini. Nah, ini ada formasinya jumlahnya berapa. Kemudian di sini ada yang L atau tidak ada yang L. Jadi kalau misalkan seperti contohnya di sini, ini misalkan di SDN Kayoterjo, teman-teman, misalkan ini ada formasi 1. Kemudian di sini sudah ada status L. Maka kalau misalkan di sini sudah ada yang lulus, maka untuk yang di ujian tahap 2, maka untuk di sini formasi kelompok jabatan ahli pratama guru agama Islam yang ada di SD Kayoterjo 2, maka nanti tidak akan muncul lagi di sistem. Nah, sekarang kita berikan contoh untuk yang nanti sekolah
formasi yang masih muncul di sistem. Nah, teman-teman, nanti contoh sekolah yang akan masih muncul di sistem pencarian ketika kita memilih formasi itu adalah contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini di SDN Gembel 4, di sini membuka satu formasi. Akan tapi di ujian tahap 1, di sini ada 2 peserta. Ternyata dari keduanya ini semua TL. TL itu artinya adalah tidak lulus, teman-teman. Kalau misalkan di sini statusnya tidak lulus, maka di sini masih ada formasi, artinya di sini formasi ini belum diisi di tahap 1. Nah, dengan demikian maka formasi guru kelas yang ada di SDN Gembel 4 ini nanti masih akan muncul di pencarian ketika kita memilih formasi untuk yang di tahap 2. Begitu juga dengan yang ada di sini. Di sini di ahli pratama guru agama Islam SD Widodaren 1 ini ada satu formasi. Pendaftarnya kemarin ada 1, kemudian di sini statusnya ini TL atau tidak lulus. Nah, ini nanti akan masih muncul di pencarian di pemilihan formasi yang tahap 2. Jika teman-teman itu memiliki ijazah atau serdik yaitu guru agama Islam, maka akan menemukan sekolah ini ya. Kemudian misalkan ini teman-teman, yaitu di SMP Negeri 3 Karanganyar, di sini formasinya ada 1, kemudian di sini sudah ada peserta yang berstatus L, lulus. Ini tidak akan muncul di pencarian. Dari hasil teman-teman tadi ketika mempelajari terkait tentang pemetaan yang ada di kabupaten atau kecamatan teman-teman berada, ini tentunya teman-teman memiliki data ya. Misalkan di sini kita data seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini untuk sekolah yang Bangunrejo 2 misalkan, di sini ada satu formasi ya kan. Kemudian di ujian tahap 1 ini lulus 1, sehingga untuk sisa formasi ini sudah tidak ada. Ini nanti tidak akan muncul lagi di pemilihan formasi yang di tahap 2. Kemudian di sini untuk SD Bangun 1 ini tidak buka formasi, ini kita hilangkan saja. Kemudian di sini di SDN Gembel 1 misalkan, di sini untuk seleksi P3K guru tahun ini membuka 2 formasi. Kebetulan di ujian tahap 1 di sini tidak ada yang lulus, teman-teman. Nah, selanjutnya karena di sini nggak ada lulus, maka untuk di tahap 2 ini nanti masih akan muncul, teman-teman, untuk pemilihan formasi di tahap 2. Nah, di sini ada 2 formasi tersisa. Kemudian teman-teman bisa bandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang menjadi incaran teman-teman. Nah, tentunya teman-teman bisa mempelajari kalau misalkan di ujian tahap 1 mereka itu tidak lulus, itu nilai mereka berapa, apakah ada yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik ataukah tidak. Kemudian tentunya teman-teman bisa menimbang-nimbang sejak dini ya, sebelum nanti memilih formasi untuk yang tahap 2. Nah, di sini kalau menurut saya, di sini nanti teman-teman daripada memilih formasi yang di sini hanya 1, mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk kalian memilih formasi yang jumlahnya lebih dari 1, teman-teman. Misalkan entah itu 2, 3 atau 4. Dikarenakan nanti untuk peluang lulusnya ini bisa semakin besar. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, teman-teman cek yaitu nilai tertinggi mereka berapa, karena itu nanti akan menjadi saingannya ya. Kemudian jumlah pelamarnya itu berapa, kemudian apakah di sana ada yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, teman-teman nanti untuk yang peserta ujian tahap 2 ini adalah dari pelamar yang tidak lulus di ujian tahap pertama. Ini teman-teman, entah mereka itu sudah P1 sampai P3 karena nggak kebagian formasi. Kemudian akan ada tambahan dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang bagaimanakah cara melihat formasi P3K 2021 yang masih kosong sebagai bahan belajar kita untuk mempelajari peluang yang lebih besar ya.